Jadi langkah selanjutnya ketika kalian sudah membeli domain, nanti kan hosting dari saya yang buatin, saya kasih trialnya 3 bulan. Kalian bisa manfaatkan untuk penggunaan belajar, maksimalkan untuk belajar penggunaan hostingnya. Nah, jadi gini, kita akan masuk dulu di client zone atau di akun ini kita ya, rumah webnya. Login ke member areanya, dan kemudian saya contohkan di sini salah satu domainnya aja. Di domain yang kalian yang sedang aktif ini, diklik tanda panah kecilnya ini, kemudian pilih di manage server, name servernya, atau kalian juga bisa klik di tanda kunci ini. Kalau diklik tanda kunci nanti mengarah ke halaman manage untuk domainnya. Nah, pilih di name servernya, pilih name server, ubah jadikan ini custom. Kalau bawaannya ini kan default. Nah, pilih use custom name server, masukkan ini ns1.suryaguntur.com, kemudian name server 2 nya ns2.suryaguntur.com, change. Nah, nanti mestinya itu kira-kira ya paling lama 1 hari 24 jam. Kalau misalnya lancar biasanya 55 menit udah bisa dipakai. Nah, tinggal lagi nanti kita akses domainnya. Nah, kalau nanti sudah muncul seperti ini, berarti itu udah bisa diakses dan kalian bisa masuk ke bagian hostingnya. Nah, pengelolaan hosting kalian nanti tinggal ditambahkan garis miring di depannya, ketikkan cPanel, di enter. Ini login ke hosting yang sudah saya berikan nantinya. Masukkan username dan password, klik login. Di awal mungkin tampilannya beda sama ini. Punya saya tampilannya gini, ini tergantung sama tema. Ini bagian client, sini ada change style kalau mau merubah temanya. Nah, mungkin punya kalian nanti seperti ini tampilan bawaannya, masih awal-awal, jadi tampilannya begini nih biasanya. Nah, kalau misalnya nggak masalah, itu hanya tampilan tema aja. Kalian juga bisa rubah lagi di client style, pilih ini ada beberapa tema, pilih mana yang menurut kalian yang kalian suka. Misalnya saya pilih yang ini, yang dark. Sudah, tampilannya sama aja begini. Nah, nanti kita akan banyak bermain di bagian file. Ini saya tuker aja. Nah, filenya di atas. Kita nanti akan banyak bekerja di bagian file manager, public HTML. Nah, akan kita masuk ke file-file yang mungkin akan kita online kan. Ya, kalau misalnya itu web personal yang kalian sudah bikin dari HTML, project dari mata kuliah desain web, nanti kalau misalnya upload di sini. Tapi yang nanti akan saya ajarkan itu agak berbeda. Yang bedanya itu adalah penggunaan dari WordPress. Nah, oke. Nah, ini saya tutup dulu. Ini bisa dilihat di sini cuma ada 3 folder, ada well known, kemudian CGBin dan SPP. Ini dihapus nggak apa-apa yang 2 ini. Nah, untuk menghapus di sini ada pilihan. Apakah Anda yakin untuk menghapus atau memindahkan file ini ke tong sampah? Kalau misalnya kita yakin, kita confirm. Tapi kalau kita ini nggak di checklist, berarti akan masuk ke tong sampah sini. Tapi kalau misalnya kita checklist, skip the trash, berarti nanti akan dihapus secara permanen dan tidak ada lagi tersedia di bagian view. Contoh ini nggak saya checklist ya, kemudian confirm. Nah, di sini kita lihat di view trash-nya udah ada. Inilah tong sampahnya. Tapi kalau misalnya tadi kita checklist, itu nggak ada lagi di sini, dia langsung. Kalau kita restore, nah ini bisa kita restore 2 ini. Sekarang di bagian public HTML, nah ini kita hapus secara permanen. Nah, ini di view trash atau di tong sampah udah nggak ada lagi.
Nah, itu perbedaannya antara di checklist nggak di checklist. Oke. Nah, ini bisa diperhatikan kalau di sini cuma ada satu folder SPP. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menginstal WordPress. Nah, scroll ke bawah sampai di bawah nanti ada bagian Subculus Apps Installernya. Pilih di WordPress yang paling bawah ini. Nah, kemudian agak scroll ke bawah, di sini belum ada, kita akan langsung install now. Pertama yang kita konfigurasi adalah bagian ini. Nah, yang di sini punya saya ada pilihan HTTP, HTTPS, menggunakan www di depannya atau enggak. Nah, ini opsional di awalnya. Ini saya pilih yang HTTPS supaya aman, secure. Kemudian pakai www di depannya. Kemudian nama domainnya ini, karena hanya ada satu domain di sini. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini. In directory ini tuh dihapus. Supaya kalau misalnya ini nggak kita hapus, dia akan membuat sebuah nama folder WP di depan. Jadi nanti kalau di sini dia akan secara otomatis membuat folder WP dan akan terinstall di situ. Nah, kalau nanti kita akses, dia tampilannya seperti ini. Dia hanya menampilkan directory atau sebuah folder. Di sini ada folder SPP dan tadi kalau misalnya kita create berarti ada nambah WP di sini. Nah, kita nggak akan lakukan itu. Jadi kita hapus ini. Pastikan kita hapus ini. Untuk versi WordPress-nya pilih yang terbaru. Ini versi 5,8. Selanjutnya nama blognya, nama websitenya kalian bisa bikin sesuka hati kalian. Misalnya Surya Guntur. Kemudian untuk deskripsi websitenya, misalnya dosen, peneliti, praktisi. Nah, ini kalian bisa buat bebas ya, nanti pun bisa diganti. Nah, dari sisi admin, nanti user adminnya untuk login apa, ini kalian bisa improve sesuka hati kalian. Yang penting kalian ingat, ini saya buat misalnya 007 dan passwordnya juga saya buat di sini huruf P-nya 1, pas 007 2021 misalnya. Semakin hijau di sininya berarti semakin bagus. Nah, selanjutnya dari sisi ini adalah email admin. Ini kalian bisa masukkan email kalian atau email kita tambahkan aja info. Gini. Nah, ini supaya kalau misalnya membuat email dari sisi domain kalian, itu bisa nanti akan saya buat tutorial panduannya untuk membuat emailnya. Tapi kalau misalnya enggak, kalian bisa masukkan email pribadi kalian yang menggunakan Gmail atau Yahoo dan lain sebagainya. Nah, next ke bawah, kita scroll ke bawah, di bagian language kita biarkan aja bahasa Inggris. Selanjutnya untuk di bagian plugin kita pilih yang ini classic editornya kita checklist. Kita lanjut ke bawah, di bagian advanced option ini akan kita buka. Nah, ini untuk pengaturan di bagian database. Nah, nama database-nya ada WP. Kita akan hilangkan WP-nya itu misalnya jadi ubahlah, ganti yang lain, SG atau yang lain. WP-nya itu diganti. Kenapa? Di website itu pengguna WordPress itu banyak banget. Jadi bisa jadi nanti ada orang yang memang jahil dan menjadikan celah ini untuk meretas. Jadi sebaiknya kita ganti supaya unik aja, nggak WP. Nah, di sini bagian traffic itu untuk dibuat tabel ya. Traffic ini untuk di tabel. Kalau ini nama database-nya, nah WPRB ini adalah di dalam database itu. Jadi nama-nama tabelnya itu diawali dengan WPRB. Nah, ini bisa kita ganti misalnya SG. Ya, kalian bisa ganti sesuai suka hati kalian. Cuman itu aja, yang lain nggak ada kita rubah. Cuman mengganti nama database dan nama traffic, tabel trafficnya aja. Kita scroll ke bawah, kita akan memilih sebuah tema. Kalau di sini kalian pilih sesuai dengan yang kalian mau. Tapi kalau nggak kita pilih, kita biarkan aja kosong, dia akan secara default nanti ngasih template bawaan. Nah, ini langsung aja kita install. Ini saya nggak ada pilih ini ya. Ini langsung diinstal. Tunggu sampai selesai prosesnya. Ini tidak memakan waktu lama sih misalnya.
Tadi bisa dilihat kalau mengakses bagian domain ini yang tampil hanya folder SPP ini aja ya. Nah, gitu. Setelah nanti diinstal, nah seperti ini udah selesai menginstalnya. Nah, ketika diklik ini untuk bagian tampilan websitenya sekarang. Nah, ini dia. Ini tampilan default atau tampilan dasar sebelum kita custom. Nanti akan kita custom. Nah, ini sebelum diinstal dan ini sesudah. Oke, sampai tahap ini untuk memanage bagian website ini, kalian bisa pilih yang ini, menambahkan WP admin di depannya, di depan nama websitenya. Ini kalau kita akses akan masuk ke bagian dashboard. Nah, seperti ini. Nah, atau kalau misalnya saya logout, untuk login ya atau masuk ke dalam pengelolaan webnya, nanti kalian tambahkan di depannya ini garis miring WP strip admin seperti ini, kemudian enter. Nah, kalian akan diarahkan ke halaman login. Tadi nama user sesuai dengan yang kalian masukkan. Punya saya admin 007 dan passwordnya apa tadi ya? Pas 007 2021 ya. Coba tes. Oke ya, benar. Untuk tahap awal instalasi WordPress sampai di sini dulu, nanti akan kita lanjutkan bagian customnya.